Laras. Pak Bimo, Bu Anabel. Bu Anabel, ada yang mau saya tanyakan deh. Ini soal Bu Rani. Apa akhir-akhir ini Bu Rani ada ketemuan atau jalan bareng sama Bu Tari gitu? Maaf Laras, saya nggak bisa bicarakan tentang bos saya dengan orang luar, oke? Ini apaan sih? Ya udah ceritakan aja, kenapa sih? Bu Rani itu kan sudah menerima Mbak Laras seperti keluarga juga, keluarga di Jaya. Jadi kamu udah nggak usah sungkan-sungkan ceritain sama dia. Ya udah, saya paling nggak bisa loh dirayu sama laki-laki seperti ini. Siapa yang ngerayu kamu? Udah Laras, kita hiraukan saja si Bimo, oke? Soal Bu Rani dan Bu Tari, belakangan ini saya lihat mereka jarang ketemu. Dulu mereka memang bersahabat, tapi sekarang ini kayaknya sedang bermusuhan. Ya, kok orangnya ngumpet sih? Tapi sosoknya sekilas kayak gue kenal deh. Ntar dulu, kenapa sih kamu tanyain soal itu? Sebenarnya Mbak Laras, maaf Mbak Laras. Sebaiknya kalau Mbak Laras mengetahui siapa kira-kira yang melakukan semua ini, jangan diutarakan sekarang Mbak Laras. Disimpan aja dulu. Karena kalau Mbak Laras ceritakan sekarang, bisa bahaya Mbak Laras. Bisa jadi bumerang buat Mbak Laras. Oke? iya Pak. Aduh, kenapa nggak dilanjutin sih? Bimo, kamu bener-bener ya nggak mau ngasih tahu. Kamu tuh berbagi hati sama saya mau, tapi berbagi informasi nggak mau. Hah? Mbak Laras, udah yuk. Kita tinggalkan aja si boneka hantu sekarang. Yuk, nanti nggak selesai-selesai. Misi Bu Anabel. Bye. Boneka hantu. Bimo, ngapain sih pakai diplesetin segala? Padahal dia mau manggil Annabella itu boneka Barbie sebagai panggilan sayangnya. Ya memang sih, Annabella itu pantas dipanggil boneka Barbie karena Annabella seperti boneka. Oh ya, gimana kuliah hari ini? Lumayan, dosennya lagi enak, udah ngasih banyak tugas. Oh, heran deh gue. Ada cewek nolak dikejar-kejar sama cowok tajir, cowok ganteng. Tapi lebih milih jalan sama cowok jelek, terus miskin. Lo nggak malu apa, Soy? Jalan sama supir lo sendiri. Anjlok banget deh, Soy, selera lo. Masih mending selera gue anjlok. Tapi setidaknya ada yang sayang sama gue walaupun cuma supir gue. Kalau lo, temen gak punya, pacar gak punya. Oh, kayaknya temen yang itu juga dibayar deh. Kasian banget sih lo. Yuza, gue mau beli sesuatu. Bener ya tuh anak? Siswanya makin lama makin kurang ajar. Tapi bentar deh. Kenapa hubungan Sonya sama Reza masih baik-baik aja ya? Emangnya Leon gak ngejar-ngejar Sonya apa? Masa iya Leon ngebiarin dia? Aku mau coba yang ini, Mbak. Gimana yang ini? Lumayan sih. Tapi lepas banget sih buat aku. Kok susah dikeluarinnya sih? Yaudah, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Pakai dulu aja.
Coba lihat pasangannya, Mbak. Tapi kok kelihatannya kegedean ya, Mbak? Ada ukuran lain nggak? Nggak ada mbak, cuman itu yang sepasang dan hanya satu modelnya. Yaudah deh, kalau gitu saya ambil yang ini ya. Harganya berapa? 21 juta. Hah? 21 juta? Berarti satunya 10.500.000 dong. Waduh. Soalnya bantu aku melepas cincin ini dong. Jangan. Jangan lepas, biarin aja. Aku pakai dulu aja. Nanti copotnya gampang. Kamu kemana? Mau ke toilet. Biasanya kan kalau pakai sabun bisa dilepas. Jangan pakai sabun dong, Reza. Ini kan mahal. Udah. Jangan dilepas dulu. Lagian, gue beli ini emang buat kita kok. Cincin nikah kita. Buat aku? Iya. Yaudah, mendingan sekarang kamu istirahat, baring dulu. Au! Vino, Kaget kan? Kamu panik? Shock? nggak lucu deh bercanda kayak gitu. Tidur sana. Apa lagi? Enggak. Siapa bilang aku mau tiduran? Aku mau itu ngobrol sama kamu. Udah, kita ngobrol aja kepala batu. Enggak, Vian. Mendingan sekarang kamu istirahat deh. Tadi kan kata dokter kamu harus istirahat. Malah istirahat sih. Ya enggak lah. Aku udah capek-capek minta pulang. Sekarang begitu aku pulang, aku disuruh istirahat, disuruh tiduran. Siapa suruh minta pulang, padahal belum waktunya pulang? Ya sekarang kan berarti kamu harus rawat jalan dan kamu harus ikutin semua kata-kata dokter biar kamu cepat sembuh. Oh, tegas. Sok-sok tegas. Vino, ya bercanda ya terus. Aduh, tambah sakit dong aku. Aduh. 2 kali sakitnya. Lebay banget deh. Makanya nggak usah sok-sok gitu deh. Udah mendingan sekarang kamu tidur ya. Hah? Vino, istirahat gak? Kamu tuh susah banget ya dibilangin. Oh, jutek. Terus deh. Udah mendingan sekarang kamu istirahat. Ayo cepetan. Nggak mau. Aku mau ngobrol sama kamu. Vino, ya udah. Kalau gitu aku nggak mau nemenin kamu di sini. Oh, malah mau pergi ninggalin. Marah dia. Ya udah tinggalin aja aku. Iya, udah ya aku istirahat. Emang nggak salah ya? Aku pilih kamu jadi suster aku. Suster, enak aja. Oke. Kenapa Laras menatap saya seperti itu? Apa dia sudah mulai curiga sesuatu? Makanya Vin, lain kali kamu hati-hati ya. Iya. Yaudah, aku tunggu di luar ya. Apa kamu tunggu di luar? Kamu di sini aja tungguin aku. Ya kamu kan mau tidur. Ya kamu temenin lah sampai aku ketiduran. Mana sih? Ya udah deh, aku tunggu di sini ya. Makanya lain kali hati-hati. Oh! Manja banget. Laras, are you okay? Sean, gue sih nggak apa-apa. Tapi si Vino nih, dianya yang tadi jatuh. Tahu lo tuh gimana sih, Sean? Jelas-jelas gue yang sakit. Malah nanya ke Laras lagi. I see that. But I'm glad that you're okay. Ras, kamu tau nggak? Sean ini meskipun dia fals kayak gini, dia punya bakat terpendam loh. Oh ya? Dia bisa ngeramal. Ngeramal? Maksud kamu? Ya iyalah. Sekarang kamu pikirin deh, gimana caranya aku bisa ke tempat Flying Fox? Karena Sean lah yang ngasih tahu. Dia udah ngeramal ini semua. Tapi masa iya sih cuma gara-gara itu dibilang dia bisa ngeramal? Ya siapa tahu kebetulan aja. Emang iya kok kayak gitu? Tanya aja sama Sean. Sean, bener kan? Lo bisa ngeramal sekarang? Kasih tau dong pakai yang 2 jari lo itu.
Udahlah, Vin. Kamu tuh nggak boleh percaya sama ramalan, tau gak sih? Kenapa nggak boleh? Emang kenyataannya kayak gitu kok. Sekarang Sean yang ngasih tau aku. Kalau dia nggak ngasih tau ke aku nggak mungkin lah ke tempat Flying Fox itu. Dan aku nggak mungkin nyelamatin kamu. Asal dong kalau aku percaya. Ya tapi tetap aja nggak boleh. Bisa aja tuh cuma kebetulan kan? Oh my god. Sejak kapan Auntie Rani ada di situ? Guys, I gotta go. I'll see you later, okay? Oke. Hi Auntie. Vin, kamu tuh nggak boleh lo percaya sama ramalan. Karena kalau kamu percaya sama ramalan tuh sama aja kamu musyrik. Kok malah musyrik sih? Ya enggak lah, orang itu fakta kok. Buktinya nih ya, Sean ngasih tahu ke aku tuh harus kontak kamu, aku harus hati-hati, harus waspada sama kamu. Bener kan kejadian kayak gini? Tapi kan tetap aja itu sama artinya kamu percaya sama Sean. Kamu percaya sama ramalannya Sean. Ya enggak, bukannya aku percaya sama ramalannya Sean, tapi emang faktanya kayak gitu kok. Orang kejadian beneran. Terus gimana dong? Coba sekarang kamu jelasin, gimana itu bisa terjadi? Ayo, gimana? Nggak bisa kan? Aduh udah Devin, kita nggak usah ngebahas itu, mendingan kamu istirahat aja ya. Au! Kenapa Leon? Apa kamu udah gak sakit? Atau you remember something? Ya ampun Leon, aku sebenarnya kangen banget sama senyum kamu. Aku kangen masa-masa kita bersama dulu. Lihat kamu kayak gini, aku bisa apa? Sore, Mbak. Oh, iya Pak, mau ngambil sepeda ya? Ya, Mbak. Aduh Pak, maaf banget ya, tadi kita bawa sepedanya kurang hati-hati. Makanya bisa jatuh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, Mbak. Karena sudah resiko saya nyewain sepeda. Boleh saya lihat dulu sepedanya? Oh iya Pak, silakan. Boleh bantu, Pak? Nggak usah kok, Mas. Kayaknya butuh tang aja deh, Mas. Apa tang? Mas, boleh minta tolong nggak sama tukang kebun? Pinjem tangnya, ya. Yaudah, gue tanyain ya. Oh iya, Mas. Leon, udah, kamu nggak usah nyari tang ya, biar aku aja. Udah tenang, gue aja. Leon, udah. Please, kamu di sini aja ya. Udah kamu duduk ya. Kotor banget ya tempatnya. Kayak banyak tikus deh di sini. Aduh, mana gue takut banget lagi sama tikus. Semoga aja nggak ada deh. Ih, mana ya tangnya? Aduh, malah ketutup lagi pintunya. Gimana cara bukanya lagi?
keluar. Kayak gue harus cari jalan lain deh. Tapi di mana ya? Tenang, Dara, tenang. Tenang. Pasti lo bisa cari jalan keluar lain. Lo tenang dulu. Gimana ya? Aduh, gimana coba? Hah? Ada tikus! Aduh, tolong! Tolongin gue! Siapapun yang di luar, tolongin gue, please! Gue kejebak! Gue gak bisa keluar! Dara? Leon, tolongin aku, please! Aku kejebak, aku gak bisa keluar! Aku gak tahu keluarnya gimana! Kok bisa sih? Yaudah bentar. Cepetan, Leon! Di sini tuh banyak tikus! Aku takut banget sama tikus! Ya bentar, pintu keras banget, bentar ya. Pas banget. Pas banget, Pak. Temen gue kunci di dalam nih. Lu bantuin dong. Dobrak pintunya sama gue. Ayo kita dobrak aja. Oke, siap ya? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sekali lagi. 2. Ini pintunya. Kayaknya pintunya terlalu sesuatu deh. Please, aku takut. Bantuin aku. Aku takut banget. Bantuin aku. Ya sabar, Dara, gue cari cara lain dulu. Bentar ya. Pak, punya tangan nggak? Kayaknya ada deh, Mas. Sebentar ya, Mas. Tolong ambilin ya. Ya. Please, nggak buruan. Please. Ya, sini, tanda. Ya. Wait. Pengen kuat pemerintah ventilasi. Tapi, Mas yakin, Mas? Udah tenang aja, nggak salah nyoba kan? Udah, pengen kuat. Gak apa-apa. Oke. Pegang yang kuat ya. Iya, Mas. Dar, I'm here. Cepetan tolongin aku. Aku takut banget. Udah sekarang, lo tutup mata, ya. Tutup mata. Gak bisa, Leon. Aku tuh takut banget. Aku gak bisa. Aku gak kuat. Aku takut. Aku takut sama tikus. Udah lakuin aja, gue kalau takut ya, gue bisa berjamin mata terus nyanyi lagu kesukaan gue. Just do it. Lo lakuin dulu sembari gue turun. Leon. Leon, kamu gak apa-apa? I'm fine. Serah tinggi juga ya. Udah, sekarang lo tenang aja. Tenang nih, oke? Bulan terdampar di Bulan aku yang terlarang. Aku juga waktu tak seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Rani kemana sih nih? Katanya mau ngasih kabar soal Laras.
Tadi juga tiba-tiba matiin telepon. Ada apa ya? Permisi Bu, di depan ada yang nyariin Ibu. Siapa? Katanya sih namanya Laras Bu, dia ada urusan penting sama Ibu. Oh my God. Laras? Aduh, jangan-jangan. Kenapa Bu? Nggak apa-apa. Kamu sana deh. Ngapain kamu kesini? Saya cuma mau nanya, apa Ibu ada di lokasi outbound tadi? Lokasi outbound? Ngapain ya saya ke sana? Laras, outbound itu bukan tempat-tempat yang selevel buat saya. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Maksud kamu apa? Ibu nggak usah berbohong sama saya. Kamu nuduh saya bohong? Berani sekali kamu. Saya tahu apa yang saya lihat. Dan saya yakin, saya nggak salah lihat. Saya ngeliat sosok Ibu, persis Ibu di lokasi outbound tadi. Dan saya juga bisa membuktikannya dengan banyak saksi yang melihat itu. Dan apa jangan-jangan peristiwa putusnya tali Flying Fox di outbound tadi itu ulah Ibu juga? Panjang sekali kamu, Laras ya. Berani-beraninya kamu menuduh seperti itu. Ini sama aja dengan fitnah namanya. Dan saya bisa laporkan kamu ke pengadilan atas tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Hati-hati kamu. Saya nggak takut. Silahkan. Tapi saya pasti bisa membuktikan kalau omongan saya benar. Permisi. Mami. Iya sayang. Mi, itu si Kuman ngapain bisa ada di sini? Iya itu dia. Tadi dia habis ngancem-ngancem. Kurang ajar sekali tuh anak. Mami juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia seperti tadi. Ngancem Mami? Berani banget tuh anak. Kita lihat aja. Besok-besok kalau sampai dia datang ke sini lagi, Mami udah bilang sama satpam di depan, suruh usir dia. Mami benar-benar dilecehkan sama dia. Yaudah, Mami tunggu di sini ya. Dan kamu ngasih pelajaran sama dia. Bi, mau kemana? Ya ampun. Bi. Laras! Heh, Kuman! Kuman! Punya kuping gak sih lo? Kuman, berhenti! Laras! Bi. Berani ya sama nyokap gue? Maksud lo apaan ngancem-ngancem nyokap gue? Bianca, udah. Percuma berantem sama perempuan ini, nggak selevel sama kita. Biarin nih, Bianca nggak peduli. Anak kayak gini harus dikasih pelajaran. Hei Bianca, kalau emang nyokap lo nggak ngerasa bersalah, kenapa dia harus ngerasa diancam? Gue kan cuma ngomong apa adanya tadi. Berani ngomong lo ya. Jangan mentang-mentang sekarang lo udah belain ya sama Tante Rani. Kalau lo nggak tahu masalahnya, mending lo nggak usah ikut campur deh. Apa yang jadi masalah nyokap gue, itu jadi masalah gue juga. Apaan sih lo? Laras, kamu nggak apa-apa sayang. Bangun. Panas nih. Iya, ayo bangun. Laras, kamu ini keterlaluan deh. Ini namanya penganiayaan, tau nggak? Maaf ya Tante, tapi kalau nggak mau digigit, jangan gigit duluan. Saya cuma ngelakuin apa yang Bianca lakuin ke saya. Nah, udah masuk lagi? Makasih Mas ya. Yuk, sama-sama. Bisa. Yuk, sorry ngerepotin. Gimana? Enak kan? Mendingan sih.
Maaf ya, aku panik kayak gitu. Udah gak usah minta maaf. It's okay. Itu berarti kau teman sejati. Terus sekarang relax. Sekarang kita pesen makanan. Gak bagus loh kita pikir kayak gini dengan perut yang kosong. Tapi kan Lah tapi ya aku yang pesen. Anggap aja kayak mini surprise. lirik lagu mana lagi tuh? Gombal, jangan ngempan tau nggak? Kenapa yang gombal sih? Lepasin! Gak. Lepasin, bisa nggak? Glenn! Gar, aku tahu gue yang salah. Tapi aku pastiin lagi ke kamu. Hati aku cuma buat kamu. Aku jadi seneng deh. Ternyata kamu masih perhatian sama aku. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku mungkin bukan cewek yang sempurna buat kamu. Tapi aku akan coba jadi yang terbaik buat kamu. Maksudnya? Maksud aku mau jadi pacar kamu. Aku tahu kamu udah banyak banget berubah buat aku. So yes. Kamu mau jadi pacar aku? Mau. Dara, aku masih Leon yang sama kok. Leon yang akan selalu mencintai kamu. Aku malah ingat siapa kamu. Saat melihat kamu seperti ini, aku bisa merasakan kalau dunia aku hanya ada kamu. Kamu dan kamu. Sosok cewek yang begitu melekat di hati aku. Perasaan yang gak pernah aku temuin saat dekat sama Sonya. Aku gak tahu kenapa kita langsung terpisah. Tapi aku merasa kalau aku jatuh cinta lagi sama kamu, lagi dan lagi. Meskipun aku belum bisa mengingat semuanya, tapi naluriku bilang kamulah satu-satunya wanita yang ada di hati aku. Maafkan aku nih. Bos. Gimana? Lapor, Bos. Sampai saat ini kami belum bisa melacak keberadaan Revan. Sudah. Aku janji Ningru. Aku akan berkumpul lagi dengan anak-anak kita, apapun taruhannya. Dan aku akan menebus semua kesalahanku. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kenapa gue tiba-tiba kepikiran Samburani ya? Kenapa
Kenapa gue jadi curiga gini sih sama Bu Rani? Apa jangan-jangan emang bener Ibu Rani yang udah rencanain ini semua? Enggak. Gue gak boleh pikir kayak gitu. Kan tadi Bu Annabella udah bilang kalau Bu Rani sama Bu Tari kan sekarang udah jarang ketemu, hubungan mereka malah renggang. Jadi gak mungkin lah kalau mereka yang rencanain ini. Berarti ini semua murni kesalahan dari Bu Tari. Bu Tari yang punya rencana jahat ini. Ya Allah, ampunilah Bu Tari, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Walaupun Bu Tari punya rencana jahat, semoga aja cepet tobat dan gak melakukan rencana-rencana jahat lagi ke saya ataupun Vino. Amin. Siapa lagi sih? Pasti sekarang si kepala batu lagi nge-scroll ke bawah chat gue. Emang asik ya? Ngisengin kepala batu. Bayang banget tuh. Muka keselnya yang gemesin, yang gendut. Elvino. Yes, udah di-read. Liatin aja. Palingan bentar lagi dia video call gue. Sebentar lagi dia pasti video call. Ya kali, masa cuma di-read doang? Buru-buru di video call. Di telepon juga enggak. Dasarnya pala batu. Nggak bisa apa diajak bercanda. Udah tau gue kangen. Nah, gue yakin deh, kalau gue matiin HP-nya, ini pasti Vino di sana sekarang lagi panik. Habis panik terus dia sebel sendiri. Apalah sekali-kali ngerjain dia. Habisnya suka banget ngerjain orang. Gue tahu nih jamnya gue belajar. Rindu itu emang berat. Bodo amat ah. Gue telepon aja. Kok nggak aktif sih nomornya? Apa handphone dia rusak ya? Nggak mungkin orang HP baru. Apa operator yang bermasalah? Gue ganti juga nih operatornya. Tapi jangan-jangan Pak Laras kenapa-napa ya? Tadi kan gue doang diperiksa sama dokter. Dia sama sekali nggak diperiksa. Nggak bener nih. Masih nggak aktif lagi nomornya. Gue harus periksa keadaannya Laras. Kayaknya selesai juga. Coba cek HP dulu deh. Tumben banget. Vino kok gak ngechat lagi ya? Mungkin dia udah tidur kali. Kasian si bayi gede. Tapi gak apa-apa lah. Mendingan dia istirahat daripada dia gangguin gue terus. Dia kan lagi butuh banyak istirahat. Kalau gitu biar gue BBM aja. Buat Vino sayang. Vin, tidur yang nyenyak ya. Doa dulu jangan lupa. Obatnya juga diminum. Cepet sembuh ya. Mana ya anak-anak kita?
mereka nggak ada yang pulang? Iya nih. Leon bener-bener kelewatan. Janjinya kan tadi siang. Masa sampai malam begini belum ada kabar? Tora, kamu sabar. Leon tuh masih belum pulih benar. Dan ini juga untuk masa depan mereka. Iya juga sih, Pak. Papa yang sabar ya. Iya, tapi seharusnya dia ngabarin ke kita. Kemana dulu? Ini sama sekali nggak ada kabar ke kita. Gimana sih? Papa, nama juga anak muda. Kalau udah berdua, mereka tuh suka lupa waktu. Kata-kata istri kamu benar, Tora. Papa kayak nggak pernah muda aja deh. Tuh, mereka datang tuh. You sure you okay? Ya, aku cemasin itu kamu. Kenapa? Emang kamu lupa ya? Gimana coba caranya kamu jelasin ke papa soal ini? Sekarang kamu pilih. Kamu mau tetap lanjut? Atau kamu mau udahan aja? Jangan kok kamu diem aja sih. Kamu jawab dong pertanyaan aku. Kau harus tahu. Lu serius mendengar kata-kata di mulut gue? Sure. Leon. Kamu benar-benar masih gak ingat apa-apa? Leon, please, I need your answer. Jawab aku dong. Leon, kamu dari mana? Sudah ditunggu dari tadi. Iya, Yon. Ini jam berapa? Kok baru balik? Pak. Ini bukan salah Leon kok. Ini salah Dara. Tadi Dara maksa Leon buat naik sepeda bareng. Berdua. Buat ingat-ingat masa lalu Leon sama Dara. Tapi tau-taunya kita malah jatuh tadi. Kalian terjatuh? Ada yang luka? Enggak kok, Mah. Kita baik-baik aja. Nggak ada luka sama sekali. Tapi yang tadi bikin lama juga, Dara sempat kekurung di dalam gudang, Mah. Pas lagi nyari tang buat benerin sepeda. Syukurlah kalau kalian berdua nggak kenapa-kenapa. Leon, terus bagaimana? Kamu sudah ingat semuanya? Papa jangan memaksa Leon seperti itu dong. Leon itu kan dalam taraf penyembuhan. Apa iya dia bisa mengingat itu dalam waktu singkat? Banyak loh, Pak, orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali mengingat. Nggak bisa, Mah. Dara tergantung terus perasaannya. Kasihan anak kita. Tora, aku harap kamu mengerti. Leon masih belum pulih ingatannya. Ya, kita pulang, Mah. Sudah malam. Dan Ray, kalau menurut saya, perjodohan ini tidak perlu dilanjutkan. Baik, kalau memang itu keputusan yang terbaik. Kita menunggu sampai ingatan Leon pulih kembali. Ya, Ma. Tatapan ini, udah lama banget Leon gak natap gue penuh cinta kayak gini.
Leon, kamu juga butuh istirahat. Masuk yuk. Sudah apa pantaskah kau untuk ku tunggu? Siapa tuh ngotok-ngotok kayak gitu? Kok ngotok-ngotoknya kayak gitu banget sih? Apa jangan-jangan orang jahat lagi? Malam-malam gini soalnya. Ayah, itu siapa sih yang ngotok-ngotok kayak gitu? Ayah juga nggak tahu, Les. Ngotoknya kayak orang ngamuk begitu. Apa jangan-jangan orang jahat kali ya? Atau mungkin perampok? Ya, waduh, iya. Ayah pikir juga gitu. Bentar. Pakai ini aja. Les, kamu di belakang ayah. Aduh. Saya salah. Ayah, tuh kan? Ntar kalau ayah kenapa-napa gimana? Rasa, ayah justru takut kalau kamu dikenapa-kenapain. Nanti kalau mereka ngincar kamu gimana? Udah nurut, kata ayah nurut di belakang ayah. Ayo. Mas Pino, gedornya kok keras banget sih, Mas? Ayo, jangan ada yang buka dari soalnya. Aduh, Mas, kamu ngetok-ngetok itu namanya nggak sopan. Mungkin aja Pak Samsul udah tidur. Nggak sopan gimana sih, Bim? Gue tuh khawatir sama Laras. Gue harus pastiin dia nggak kenapa-napa. Tapi ngetok-ngetoknya nggak keras seperti itu, Mas. Mungkin saja mereka nggak dengar, mereka lagi tidur. Kalau tetangga semua pada dengar, ini bisa berantem, Mas. Berantem lu tuh apa, Bim? Udah deh, lu nggak usah lebay, nggak usah paranoid. Yang pasti ya, gue harus pastiin Laras tuh nggak kenapa-napa. Gue khawatir banget sama dia, Bim. Lu tau kan, dia habis jatuh dari Flying Fox. Kalau dia kenapa-napa gimana? Terus misalnya dia sendirian di kamar, terus dia pingsan, terus nggak ada yang denger. Enggak lah. Gue harus cek dia nggak kenapa-napa. Bos. Mas, nggak keras-keras juga, Mas. Itu namanya nggak sopan gimana sih? Dengerin. Sini. Mas Pino, apa lagi sih, Bim? Kalau begini caranya, sebaiknya besok kita kembali ke sini lagi, Mas. Mungkin mereka sudah tidur, jadi mereka nggak dengar. Daripada kita diteriakin sama orang tetangga, yang ada Mas Pino kan dikirain orang jahat. Apaan sih, kok malah besok sih, Bim? Bodoh amat. Coba aja mereka keroyokin gue kalau bisa. Waduh, Mas. Yang ada tuh sekarang, Bim. Gue tuh khawatirnya sekarang. Kalau Laras butuh pertolongan gue gimana? Masa besok gue tolonginnya? Ya enggak lah. Mas, tapi pikirkan keselamatan Mas Pino itu lebih penting. Enggak, Bim. Ngerti nggak sih? Enggak. Kalau mereka marah, mereka mendengar. Yang ada kita dikeroyok, Mas. Kalau kita dikeroyok, yang ada kita babak belur. Bim, lo dengerin ya? Gue ini Alvino Adijaya. Nggak mungkin lah ada yang bisa gebukin gue. Lagian ya, Bim, keselamatan Laras tuh lebih penting. Gue harus pastiin dia nggak kenapa-napa. Udah deh, diem. Lo sekarang mendingan diem di sini. Gue mau dobrak pintu itu. Aduh, Mas. Gue harus pastiin Laras nggak kenapa-napa. Aduh. Oke? Tetangga bisa ngamuk, Mas. Saya kira tadi penjahat. Udah masuk. Ambil obat. Ya, saya nggak tahu kalau Nabi itu tadi. Gak apa-apa ya. Udah. Aduh, di mana ya gue taruhnya? Kayak bukan di sini deh. Itu dia. Loh,
foto waktu gue masih bayi. Mbak Laras, sudah ketemu obatnya buat Mas Vino? Udah, bentar ya. Biar saya rapiin ya, Mbak. Oke. Ada. Ya. Makasih Pak Bimo. Nah Vino, saya benar-benar minta maaf ya. Tadi saya nggak sengaja. Udah nggak apa-apa Pak Samsul. Lagian juga ini salahnya Vino kok Pak. Vino harusnya tuh nggak usah gedor-gedor sekenceng tadi. Kan Pak Samsul jadi salah paham. Lagian juga nggak terlalu sakit kok Pak Samsul. Ya habis tadi gedor-gedornya kayak orang jahat jadi saya khawatir. Maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa Pak. Nggak sakit sama sekali kok. Sudah, bantuin Vino. Ayah kalau mau istirahat nggak apa kok, biar nanti Laras yang ngobatin nggak apa-apa. Enggak, Laras. Ayah di sini aja. Ayah bantuin kan. Ayah tadi yang mukulin Vino. Enggak Pak Samsul, beneran deh Pak. Pak Samsul nggak usah nggak enak. Ini salah Vino kok. Lagian juga Pak Samsul kan nggak salah. Pak Samsul kan nggak tahu Pak Samsul tadi mukulin Vino. Yaudah, Pak Samsul nggak usah ngerasa nggak enak. Vino nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Maaf ya Pak Bimo. Nggak apa-apa Pak. Vin, sakit semua ya? Au!